Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng dengan NIM 11201011862, Stikom PGRI Banyuwangi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS matkul front-end. Jadi, di sini saya ingin membuat project profil dosen dengan React.js dengan ketentuan project yaitu terdapat komponen, props, styling, state, dan event handling. Sebelumnya, saya ingin menginstal React terlebih dahulu dengan npm dengan folder profil dosen React. Lalu tekan Y dan pilih React. Kemudian ikuti cd profil dosen install. Jika sudah, klik npm undev untuk menjalankan. Lalu kopikan alamat. Tampilannya adalah seperti ini. Kemudian buka folder profil dosen tadi. Di sini saya akan membuat komponen. Folder komponen. Jadi di sini saya akan buat komponen navbar, card, sama form. Karena navbar dan card itu ngambil dari Bootstrap, jadi kita menginstal Bootstrap terlebih dahulu dengan kode npm install. Tunggu sampai proses selesai. Kemudian setelah itu install Power.js dengan mengetikkan npm install jQuery. Setelah itu kita import ke dalam main.jsx Bootstrap dan jQuery-nya tadi. Yang pertama yaitu import Bootstrap this css min. Selanjutnya import jQuery, import Power.js. Kemudian import post git min. Setelah sudah, lalu kita buat file navbar.jsx. Nah, di sini saya akan menuliskan yang pertama itu fungsi functionnya sendiri, yaitu function navbar. Lalu isinya yaitu kita ambil dari Bootstrap.
Kita ambil yang ini, kita kopikan di sini. Nah, karena di sini kita menggunakan format CSX, sedangkan dari Bootstrap, navbar dari Bootstrap sendiri tuh masih menggunakan HTML. Jadi kita format terlebih dahulu dengan convert HTML to JSX. Dan format dokumen supaya rapi. Oh, mohon maaf di sini saya kurang menambahkan div. Jadi ini kita pindah. Nah, seperti ini. Kemudian kita import ke app.jsx. Jadi kita hapus dulu. Kemudian isikan div lagi. Di sini saya tuliskan function dari navbar-nya tadi. Jangan lupa untuk penamaan function di dalam React itu huruf depannya harus huruf kapital supaya nanti tidak error. Ini. Kemudian di sini juga diimport. Nah, coba kita lihat. Nah, ini adalah tampilan dari navbar-nya sendiri. Selanjutnya, setelah membuat navbar, kita membuat komponen card yang isinya adalah ada title. Yang pertama ada gambar, ada title, dan ada konten atau deskripsi. Kita buat file card. Lalu ketik sfc untuk mempercepat. Di sini kita ketikkan konstantanya yaitu dengan atau fungsinya fungsi card. Nah, untuk tampilan cardnya sendiri, kita kembali mengambil dari Bootstrap. Card. Kita ambil dari yang pertama saja, kopikan. Lalu sini. Karena ini formatnya masih HTML, untuk yang mengambil card dari Bootstrap, kita ubah menjadi JSX. Supaya rapi, kita format dokumen atau Shift Alt F. Nah, kemudian untuk ketentuan yang kedua, tadi sudah membuat komponen, sekarang props atau property. Jadi kita akan membuat props, 3 props, yaitu image, title, dan konten. Kita tuliskan di sini dengan parameter image, title, dan konten. Nah, kemudian untuk memanggilnya, supaya ini bisa panggil, ya ini kita isi di bagian image, kita isi sesuai dengan nama parameter yang ada di sini. Kemudian pada title juga seperti itu. Di sini dengan property title. Class name-nya kita ganti saja supaya tidak sulit. Title kita ganti title, dan ini class name-nya kita buat content. Kemudian ini juga proper content. Nah, ini kita sudah membuat property. Nah, karena saya tampilan card saya ingin saya buat ke samping 4, maka di sini saya perlu menambahkan container seperti dari dahulu.
dengan margin bottom 4, lalu T3, margin top 3. Kemudian di sini ada row. Lalu ini kita masukkan dalam kontainer dan row. Kita format dokumen supaya rapi. Nah, seperti ini. Kemudian kita importkan ke dalam app JXX. Nah, untuk menyempurnakan tampilan kartnya, jadi di sini kita juga perlu menambahkan kontainer dan row juga. Saya membuat class container, lalu saya membuat row juga. Nah, untuk membuat datanya, kita memerlukan index array data profil dosen di sini. Misalkan kita beri nama data dosen. Data dosen sama dengan kita buat seperti format JSON. Nah, kita ada 3 data. Yang pertama yaitu tadi image. Kemudian ada title. Selanjutnya ada konten. Misalkan gambarnya kita ambil dari kita kopikan link gambarnya, kemudian kita isikan di sini. Lalu sel dosen 1 konten NIDN. Kita akan membuat beberapa data. Kan ini kita copy menjadi 5 data. Nah, kemudian kita panggil di sini. Dan menuliskan data dosen dot map. Nah, map sendiri digunakan untuk melakukan perulangan pada data index array ini. Kemudian kita memanggil data dari index. Kita menggunakan function arrow. Karena kartnya saya ingin membuat large 3 dan medium 4 serta smallnya 6. Jadi di sini kita buat class name LG3 kemudian SN6. Nah, selanjutnya di sini kita import. Nah, kemudian kita importkan kartnya. Sesuai dengan data dosen tadi dengan menuliskan
image dengan agt.image, kemudian title dengan agt.title, terakhir adalah deskripsi, konten sama dengan agt.content. Itu. Coba kita buka hasilnya. Kita tunggu. Mohon maaf, ini bukan katalog tapi data dosen. Kemudian ini kurang kon dan penempatannya pun di atas function. Ya, terletakkan di sini. Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Mediumnya ada 3 card tampilan. Smallnya ada 2 card tampilan. Jika tampilan desktop atau large ada 4. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat form untuk state dan event handling. Nah, setelah kita membuat card dan nav dan properties, kemudian kita membuat form yang isinya di situ ada use state dan event handling. Kita buat form di sini. Form xx lalu form, dan kemudian ini diisi dengan form. Kita membuat container dulu terlebih dahulu. Container, kemudian garis dengan padding 3. Selanjutnya kita akan membuat form, judulnya daftar dosen, kemudian kita buat label inputan, ini diberi nama gambar, kemudian di sini kita beri inputan, type tag, class name, control, class gambar. Selanjutnya kita buat yang title dan kontennya juga sama. Kita buat title text title, kita di gambar, kemudian juga di gambar, di title, kemudian konten teks sorted konten. Jangan lupa pada xx-nya kita beri importan dari form. Sini kita sini jangan lupa juga
Kemudian kita lihat hasilnya apakah muncul. Ternyata di sini salah penulisan. Oh, nah sudah muncul di sini. Nah, untuk mengetahui apakah inputannya ini ada isinya atau tidak, maka kita menuliskan dalam form, yaitu tuliskan use state function pada gambar. Di sini gambar, lalu set gambar, kemudian state thing, kita hapus saja. Kemudian selanjutnya juga sama, yang title dan title content. Gunakan set title, set content. Mohon maaf, di sini untuk konstanta gambarnya bukan gambar ya, tapi juga berarti di sini juga karena di card kita itu namanya image. Nah, kemudian di sini kita isikan image untuk pemanggilan value. Di sini kita beri value image. Kemudian di sini sama, kita beri pemanggilan untuk value title. Dan pada konten juga kita berikan dan value content. Coba kita lihat hasilnya. Seperti ini. Untuk agar bisa diinputkan dan melakukan perubahan data, maka kita berikan di sini misalkan kita menggunakan metode onChange. Kita ketikkan onChange lalu event, melakukan perubahan pada event, lalu yang akan dimasukkan ke dalam set image, di mana targetnya yaitu value yang diisikan atau diinputkan. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, sudah muncul inputan yang diisikan. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk title dan konten. Ini kita kopikan aja. Ini kita ganti set title. Kemudian di sini set konten. Kita lihat. Nah, sudah muncul. Kemudian kita buat tombol button.
kelas. Ini untuk styling tampilannya saja. Dan untuk lalu di sini tombol button primary, kemudian on click. Nanti kita akan membuat function simpan. Ini kita lihat not define. Nah, kita di sini function untuk simpan. Set image, sini dikosongkan saja. Lalu set title, set content. Nah, seperti ini. Misalkan cara mau klik apa? Nah, setelah mengklik tombol simpan, datanya akan masuk. Kalau sudah hilang dalam formnya, berarti sudah masuk di dalam kartnya. Namun kita masih punya sampai masukkan dalam kartnya, baru sampai Justip. Untuk data-datanya sendiri bisa diedit di sini. Misalkan ini dosen 2. Nah, seperti ini. Dan dilakukan sama seperti dan untuk yang lainnya juga dilakukan dengan sama seperti dosen 1, dosen 2. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya mengenai materi tentang React.js, komponen, props, event handling, dan newstate. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.